Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Automate Radiosynthesis Primary In Vitro In Vivo Catheterization of Oncophage-Based Pharmaceutical for Cancer Imaging and Therapy yang ditulis oleh Francesco Bartoli et al. Tahun 2022. Penggunaan radiofarmaka berbasis FAP atau Fibroblast Action Protein Inhibitor memiliki keunggulan dibandingkan radiofarmaka standar seperti fluorine 18 FDG karena memiliki farmakokinetik yang lebih baik, yaitu penyerapan cepat di tumor dan pembersihan cepat dari jaringan normal. Selain itu, pendekatan ini mendukung konsep teranostik, di mana satu molekul dapat digunakan untuk tujuan diagnostik atau pencitraan dan terapeutik atau pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dalam produksi radiofarmaka Fibroblast Action Protein Inhibitor dengan mengembangkan metode radiosintesis otomatis yang sederhana, cepat, dan kuat agar dapat diterapkan lebih luas di lingkungan klinis. Selanjutnya, mengapa Fibroblast Action Protein? Yang pertama, pencitraannya lebih baik. Radiofarmaka berbasis Fibroblast Action Protein Inhibitor memiliki keunggulan dibandingkan agen pencitraan standar seperti fluorine 18 FDG. Yang kedua, farmakokinetik unggul. Fibroblast Action Protein Inhibitor diserap cepat oleh tumor dan dibersihkan dari jaringan normal dengan cepat, menghasilkan kontras gambar yang tinggi. Yang ketiga, terapi dan diagnosis atau teranostik. Konsep ini memungkinkan penggunaan satu molekul untuk pencitraan, misalnya dengan gallium-68 dan terapi dengan lutetium-177 secara bersamaan. Selanjutnya yaitu radiosintesis. Jurnal ini menyajikan pengembangan prosedur radiosintesis otomatis untuk produksi oncophage-based radiofarmaka untuk pencitraan dan terapi kanker. Prosedur ini dikembangkan menggunakan modul sintesis komersial Fast Lab. Radiosintesis otomatis ini dirancang agar sederhana, cepat, aman, dan kuat. Artikel ini merinci radiosintesis untuk 3 jenis radiofarmaka. Yang pertama, gallium-68 oncophage derivatif. Produksi gallium-68 DOTAGA oncophage, gallium-68 DODAGA oncophage, dan gallium-68 NOTA oncophage dilakukan dengan prosedur sintesis otomatis selama 5-10 menit pada suhu 95 derajat Celcius. Prosedur ini sangat reproducible dan menghasilkan rendemen radiokimia atau radiochemical yield dan kemurnian radiokimia atau radiochemical purity yang tinggi. Hasil terbaik diperoleh dengan 25 mikrogram prekursor, waktu reaksi 5 menit, dan pH 4,2. Selanjutnya yaitu fluorine 18 aluminium fluorida nota DODAGA oncophage. Radiosintesis fluorine 18 aluminium fluorida nota oncophage melalui pendekatan aluminium fluorida menghasilkan radiochemical yield atau rendemen radiokimia 20,9% dengan radiochemical purity atau kemurnian radiokimia 89,6%. Kondisi terbaik untuk prekursor nota dicapai dengan 250 mikrogram prekursor, waktu reaksi 25 menit, dan suhu 95 derajat Celcius. Radiosintesis fluorine 18 aluminium fluorida DODAGA oncophage menghasilkan radiochemical yield dan radiochemical purity yang sangat rendah. Selanjutnya yaitu lutetium-177 DOTAGA oncophage. Radiosintesis lutetium-177 DOTAGA oncophage menghasilkan aktivitas molar tinggi sekitar 100 gigabecquerel per mikromol dengan radiochemical yield dan radiochemical purity lebih dari 99,8%. Kondisi yang digunakan adalah waktu reaksi 30 menit, suhu 95 derajat Celcius, dan pH 4. Radiochemical yield dari senyawa ini sangat bergantung pada volume reaksi dan jumlah prekursor yang digunakan. Pengujian radiofarmaka atau karakterisasi kimia dan biokimia setelah pelabelan dilakukan untuk memastikan stabilitas dan kualitas produk. Pengujian ini meliputi yang pertama, stabilitas in vitro. Senyawa gallium-68 oncophage dan fluorine 18 aluminium fluorida oncophage menunjukkan stabilitas yang sangat baik, lebih dari 99% senyawa utuh dalam larutan salin 0,9% dan plasma manusia pada suhu 35 derajat Celcius selama 2 jam. Pengujian yang kedua yaitu pengikatan sel. Semua konjugat
radio-oncofab menunjukkan pengikatan kuat pada sel SKRC52 yang positif fibrolas action protein. Namun, ada perbedaan signifikan dalam nilai pengikatan absolut antar senyawa. Hal ini diyakini sebagai konsekuensi dari perbedaan aktivitas molar dalam setiap persiapan. Pengujian ketiga yaitu biodistribusi in vivo. Biodistribusi in vivo dari fluorin 18 aluminium fluorida nota oncofab pada tikus dengan tumor fibrolas action protein positif menunjukkan akumulasi selektif dalam tumor padat. Senyawa ini menunjukkan rasio tumor ke organ sehat yang sangat baik. Hasil ini sebanding dengan yang dilaporkan untuk gallium-68 dan lutetium-177 dotaka oncofab. Kesimpulan dalam penelitian ini mengacu pada metode yang dikembangkan untuk memproduksi radiofarmaka berbasis oncofab, sangat efisien dan dapat direproduksi. Prosedur ini berhasil menghasilkan radiofarmaka yang stabil dan memiliki afinitas tinggi untuk protein fibrolas action protein yang umum ditemukan pada sel kanker. Hasil penelitian menunjukkan bahwa radiofarmaka ini memiliki potensi besar untuk digunakan dalam pencitraan kanker dan terapi teranostik, di mana satu agen diagnostik seperti gallium-68 dotaka oncofab dipasangkan dengan agen terapi seperti lutetium-177 dotaka oncofab untuk pengobatan yang lebih tertarget. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Thanks for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.